Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Adapun materi pada hari ini yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya di mana kita pernah membahas tentang biaya produksi. Dan ini merupakan mata kuliah lanjutan dari biaya produksi itu sendiri, yaitu kita akan memasuki kepada pokok bahasan analisa break even point atau yang kita kenal dengan titik impas. Nah, adapun pengertian daripada titik impas ataupun break even point adalah keadaan suatu usaha atau bisnis yang mana tidak memperoleh laba ataupun juga tidak mengalami kerugian. Nah, untuk keperluan analisa tersebut perlu mempelajari kaitan antara revenue, cost, net, dan profit. Nah, dengan break even point, maka pembisnis dapat mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Nah, analisa break even point ini digunakan untuk yang pertama, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, yang kedua, untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Dan yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Analisa break even point memberikan hasil yang baik jika asumsi berikut terpenuhi. Yang pertama, perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukiskan dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Yang kedua, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang ketiga, efisiensi dan produktivitas tidak berubah. Dan yang keempat, harga jual tidak mengalami perubahan. Dan yang kelima, biaya-biaya tidak berubah. Dan yang keenam, bauran penjualan akan sifatnya konstan. Dan yang ketujuh, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Adapun untuk menghitung break even point, kita akan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan persamaan, dan yang kedua adalah pendekatan dengan margin kontribusi. Ya. Nah, adapun pendekatan persamaan, rumus umumnya adalah Y sama dengan CX dikurangi BX dikurangi A, di mana Y sama dengan laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel per satuan, A biaya tetap total, CX hasil penjualan, BX sama dengan biaya variabel total. Adapun menghitung BEP, maka kita kenal dengan dua perhitungan. Yang pertama perhitungan dalam unit dan yang kedua perhitungan dalam rupiah. Nah, adapun BEP dalam unit persamaannya adalah A sama dengan A dibagi C dikurangi B. Dan begitu pula untuk perhitungan rupiah, BEP sama dengan A dibagi 1 dikurangi BX dibagi CX. Untuk lebih jelas, kita akan menyelesaikan soal di bawah ini. Nah, ini adalah merupakan laporan keuangan, soal dalam bentuk laporan keuangan, di mana penjualan 8.000 unit dengan harga jual 5.000 menghasilkan 40 juta. Nah, adapun harga pokok penjualan yaitu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, bahan langsung untuk biaya tetap tidak ada, untuk biaya variabel sebesar 7.200.000. Nah, untuk tenaga langsung untuk biaya tetap tidak ada dan untuk biaya variabelnya 6.800.000. Untuk BOP 2.500.000 untuk biaya tetap, 4 juta untuk
biaya variabel. Sehingga jumlahnya yaitu 2.500.000 dan 18 juta untuk biaya variabel. Biaya usaha, biaya penjualan 2.400.000 untuk biaya tetap, 3.600.000 untuk biaya variabel, biaya admin 2.600.000 biaya tetapnya dan 2.400.000 biaya variabel, sehingga dijumlahin 5 juta untuk biaya tetap dan 6 juta untuk biaya variabel. Sehingga biaya total tetap yaitu sebesar 7.500.000, biaya tetap variabel, biaya total variabel 2.400.000. Sehingga total cost-nya yaitu 31.500.000. Penjualan 40 juta dikurangi biaya total biaya sehingga laba 8.500.000. Nah, kita akan mencari break even point-nya. Yang pertama yaitu pendekatan persamaan, di mana BEP sama dengan A dibagi C dikurangi B. A adalah biaya tetap total 7.500.000, C 5.000 adalah harga jual per unit, ya, harga jual per unit, dan B adalah biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit didapat dari biaya total variabel dibagi dengan 8.000 unit sehingga menghasilkan 3.000. Nah, 7.500.000 dibagi dengan 5.000 dikurangi 3.000 hasilnya 3.750 unit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memproduksi sebesar untuk mencapai titik impas, maka perusahaan harus mencapai 3.750 unit sehingga bisa mencapai titik impas. Nah, untuk BEP dalam rupiah yaitu A dibagi 1 dikurangi BX dibagi CX, di mana A adalah biaya tetap 7.500.000 dibagi 1, BX adalah biaya variabel total dibagi penjualan sehingga menghasilkan 18.750. 18.750. Nah, apabila perusahaan melakukan penjualan harus mencapai angka ini. Kalau tidak mencapai angka ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Karena dengan capaian ini, perusahaan masuk dalam titik impas, ya, masuk dalam titik impas, tidak mengalami kerugian dan tidak pula mengalami keuntungan. Nah, pendekatan BEP dalam pendekatan margin kontribusi. Maka perhitungan BEP sebagai berikut. Margin kontribusi MK dapat dihitung dengan cara mengurangkan harga jual per unit dengan biaya variabel per unit untuk mencari margin kontribusi. Nah, adapun persamaan untuk menghitung BEP dalam unit yang dengan menggunakan pendekatan kontribusi yaitu BEP unit sama dengan A dibagi margin kontribusi. Begitu pula BEP dalam rupiah, biaya tetap dibagi rasio marginan kontribusi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, margin kontribusi per unit didapat dari 5.000 harga jual dikurangi 3.000 yang mana didapat dari total biaya variabel dibagi 8.000 unit sehingga menghasilkan 3.000. Sehingga 5.000 dikurangi 3.000 menghasilkan 2.000. 2.000 inilah yang dikatakan sebagai kontribusi per unit. Maka hasilnya 7.500.000 ini adalah biaya total dibagi kontribusi per unit yaitu 2.000. Sehingga hasilnya adalah 3.750 unit. 3.750 unit. Sampai dengan titik ini perusahaan masih mengalami titik impas. Kalau kurang dari ini perusahaan akan mengalami
kerugian atau lebih dari ini perusahaan akan mengalami keuntungan. Nah, untuk BEP dalam rupiah, di mana rumusnya adalah A dibagi rasio MK, di mana rasio MK yang kita dapat dari 2000 dibagi 5000, ya, 2000 dibagi 5000. Ini adalah margin kontribusi, ini adalah harga jual, sehingga kita dapat rasio margin kontribusi adalah 0,4, sehingga 7.500.000 dibagi 0,40 hasilnya 18.750.000. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat penjualan mencapai ini, itu menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami titik impas, belum mendapatkan laba atau begitu pula tidak mengalami kerugian. Ya. Nah, dalam dua pendekatan ini, kalau misalkan kita lihat hasilnya sama ya, hasilnya sama. Yang pertama, untuk pendekatan persamaan 3.750.000 dan yang kedua 18.750.000 sama ya. Baik pendekatan persamaan maupun pendekatan margin kontribusi hasilnya juga sama. Nah, demikian penjelasan dari kami, semoga ini bermanfaat karena dengan kita mempelajari BEP ini kita akan mengetahui seberapa besar penjualan atau seberapa besar titik impas, berapa produksi yang harus kita atau berapa penjualan yang harus kita hasilkan sehingga perusahaan mengalami titik impas, sehingga dari situ kita bisa mengetahui berapa penjualan harus dilakukan atau berapa produk harus dilakukan sehingga mendapatkan laba, seperti itu ya. Dan atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.